Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah, yang mana pada bulan ini ada satu amal ibadah yang ada di rukun Islam itu, yakni ibadah haji. Puncak ibadah haji itu yakni wukuf di padang Arafah, yang pada tahun ini dilaksanakan pada hari Minggu kemarin. Mereka yang mampu melaksanakan itu, mereka hadir wukuf di padang Arafah, dan jika diterima hajinya, maka laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada pahala yang bisa Allah berikan kecuali ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang wukuf di Arafah, yang ibadah hajinya diterima di sisi Allah, kecuali balasannya adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan keadaan kita yang tidak bisa hadir di sana, yang belum diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke sana? Mungkin dengan kondisi atau mungkin keadaan saat ini, jika kita daftar ibadah haji pada tahun ini, bisa saja 20 bahkan 30 tahun ke depan kita bisa mendapatkan antrian untuk hadir di sana. Begitu juga mungkin dengan kendala ekonomi, sehingga kita belum mampu untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Ibadah haji ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya, tetapi kita tidak perlu risau, kita tidak perlu bersedih hati, karena Rasulullah SAW di dalam banyak hadisnya dia selalu menyampaikan kepada umat-umatnya bahwa ada amalan, ada perbuatan yang mana pahalanya sama dengan mereka yang melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada 4 atau 5 bahkan lebih dari 9 amalan yang bisa kita dapatkan jika kita mampu melakukannya, maka pahalanya setara dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, mari kita niatkan di dalam hati kita dengan niat yang tulus, dengan niat untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita memiliki azam dan niat untuk melaksanakan ibadah haji. Karena niat merupakan pangkal segala ibadah. Sehingga apapun ibadah yang kita lakukan, jika niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun belum kita melakukannya, kita sudah dicatat telah melakukannya. Sehingga disebutkan di dalam hadis, yang mana hadis ini ditulis oleh Ahmad Al-Hijazi. Dia menuturkan, wa hukiya annahu yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah fayudfa'u lahu kitabun fayakhudhuhu bi yaminihi fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa sadaqatan ma fa'ala hadza fayaqulu hadza laisa kitabi fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik fayaqulu Allah ta'ala hadza kitabuka li'annaka ishta umran tawilan wa anta taqulu law kana li malun hajajtu law kana li malun fasadaqtu fa'araftu dzalika sidqin niyatika wa a'taituka thawaba dzalika kulliha. Yang artinya diceritakan bahwa sesungguhnya pada hari kiamat nanti seseorang akan diberikan catatan amalnya. Kemudian dia mengambilnya dengan tangan kanan. Dia menemukan di dalam catatan itu ada pahala haji, ada pahala jihad, ada pahala sedekah yang tidak pernah ia lakukan. Aku tidak pernah melakukan ini semua, dia mengatakan kepada Allah. Lantas Allah Subhanahu wa taala menjawab, ini catatan amalmu, karena sesungguhnya kamu hidup dalam umur yang panjang, sedangkan kamu pernah berkata dan berniat, seandainya aku punya harta, aku akan berhaji. Seandainya aku memiliki harta, aku akan bersedekah. Seandainya aku memiliki harta, aku akan berjihad di jalan Allah. Kemudian aku tahu ketulusan niatmu, kata Allah, dan aku berikan pahala sesuai dengan apa yang telah engkau niatkan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ini menandakan bahwa jika kita memiliki niat yang benar-benar tulus, memiliki niat disertai dengan tindakan, disertai dengan perbuatan-perbuatan kita, bahwa kita betul-betul ingin melaksanakan ibadah haji. Jika niat itu sudah ada di dalam diri kita, maka kita sudah dicatat mendapatkan pahala ibadah haji. Kemudian yang kedua, perbuatan yang bisa kita dapatkan pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam ajaran Islam
berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan langkah-langkah yang sangat urgen, yang sangat penting. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan, Allah memerintahkan, Allah memfardukan kepada kita, pertama kita harus bertakwa, harus mengabdi dan harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu wabil walidain ihsana, kita harus berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sehingga orang yang berbakti kepada kedua orang tua, orang yang melakukan hal-hal yang baik kepada kedua orang tuanya, maka dia akan mendapatkan pahala haji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Yu'la Al-Mausuli, dia menyebutkan, an Anasin qala ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni astahil jihad wala aqdiru alaih. Qala hal baqiya min walidayka ahadun? Qala ummi. Qala fa ablillahi fi birriha. Fa idza fa'alta dzalika fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun. Fa idza raditu anka ummaka fattaqillaha birriha. Yang artinya dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia berkata, sesungguhnya aku ingin berjihad, namun aku tidak mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih ada, yakni masih hidup? Laki-laki itu menjawab, ibuku masih hidup, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbaikilah hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbakti kepada ibumu. Ketika kamu telah melakukan, maka kamu adalah orang yang berhaji, orang yang berumroh, dan orang yang telah melakukan jihad. Ketika ibumu ridho kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan berbaktilah kepada ibumu. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Ini yang kedua. Jadi jika kita mampu dan saat ini orang tua kita masih hidup, maka lakukan untuk berbakti kepadanya. Karena hal semacam itu bisa mendatangkan pahala, baik itu pahala haji, pahala umroh maupun pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa kita lakukan, perbuatan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala haji, yakni membantu orang lain, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Tentu bantuan itu bukan dalam hal melakukan kemaksiatan ataupun dosa maupun permusuhan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu, saling membantulah kamu dalam bertakwa kepada Allah, yakni melakukan kebaikan, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, tapi jangan kamu saling membantu dalam melakukan perbuatan dosa maupun permusuhan. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwa Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis. Di sini pada saat ini saya bacakan artinya. Dari Ali bin Hasan, dia berkata, suatu hari Al Hasan keluar untuk bertawaf di Ka'bah. Kemudian ada seorang laki-laki datang menghampirinya seraya berkata, wahai Abu Muhammad, pergilah bersamaku untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Kemudian Hasan meninggalkan tawafnya dan pergi bersamanya. Dia sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, tetapi datang seseorang memanggilnya untuk minta bantuan. Lalu dia menghampiri, mengapa kamu tinggalkan tawaf dan pergi bersama orang untuk memenuhi atau membantu orang tersebut? Kemudian Hasan menjawab, bagaimana aku tidak pergi bersamanya, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapapun yang pergi dalam memenuhi hajat saudaranya sesama muslim, kemudian hajat itu terpenuhi karena bantuannya, maka baginya akan dicatatkan pahala haji dan umroh. Seandainya hajat tersebut tidak terpenuhi, maka akan dicatat baginya pahala umroh. Aku benar-benar telah mendapatkan pahala haji dan umroh, kemudian aku kembali melakukan dan melanjutkan tawafku. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat dari cerita yang terakhir ini, mereka sedang melakukan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah, tetapi ada seseorang memanggilnya untuk minta bantuan, yang tentu bantuan itu dalam hal kebaikan. Lalu ia tinggalkan tawafnya, karena ia ingat dengan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau membantu saudaramu sesama muslim dan berkat bantuanmu itu hajatnya terpenuhi, maka engkau akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ia ingat sehingga ia tinggalkan tawafnya dan ia membantu saudaranya yang membutuhkan itu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Setidaknya ada 3 amalan yang mesti bisa kita lakukan, sehingga walaupun kita tidak bisa tawaf bersama mereka yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, tetapi kita bisa mendapatkan pahala haji itu sebagaimana yang disebutkan di atas. Yang pertama, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian kita meluruskan niat kita, walaupun dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun saat ini kita berada, tetapi niatkan dengan tulus ikhlas bahwa kita akan melaksanakan ibadah haji jika kita dimampukan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jika ada saudara kita membutuh bantuan kita, segera kita bantu, karena hal semacam itu merupakan bentuk hubungan kita sesama muslim. Kita taat kepada Allah dengan hablum minallah, dan kita bantu teman-teman saudara-saudara kita dengan melakukan hablum minan nas, yakni menjalin hubungan baik kita sesama umat manusia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga Allah selalu memberi taufik dan hidayahnya, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang terbenak dalam hati kita, apapun yang dilakukan anggota tubuh kita, selalu kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.